Oke guys, selamat datang di channel OBOB, YouTuber tidak terkenal. Jadi kali ini kita akan membahas soal burung dulu ya. Kita akan membahas soal lovebird fighter. Jadi gimana tips dan trik cara perawatannya? Check it out. Oke, tips pertama itu, jadi kita itu harus rawat si lovebird-nya itu rawatan yang konsisten. Tips pertama itu konsisten itu dalam hal pemandian, penjemuran, ataupun hariannya dia di rumah itu gimana untuk siap di lapangan, gitu kan. Nah, untuk yang pertama itu kita bangun pagi itu harus. Kenapa? Karena si betina itu rata-rata harus diembunkan ya. Jadi embunkan itu sekitaran jam, untuk saya pribadi jam setengah 5 ataupun jam 6 lah, jam 6, setengah 6 itu udah ada di pojokan rumah dulu. Nah, sambil di spray dadanya 2 kali kalau kita mau embun si betina fighternya itu. Terus sekitar jam 7 kita kasih tempat yang ada sinar matahari. Nah, di situ biarin dulu dia anget dikit, terus kita mandiin. Nah, kalau yang ini dia selalu sebelum berjemur dia mandi gitu. Mandi dulu. Nah, udah kering kita langsung lanjut ke halaman-halaman rumah gitulah, biar dia nggak terlalu panas juga. Nah, nanti dia narik-narik sendiri. Dan untuk sore harinya, jadi sore harinya juga kita harus rutin mandi ya, harus rutin mandi. Terus jangan lupa si cepuk minumnya itu harus gede gitu. Jadi kalau misalkan dia kehausan atau misalkan dehidrasi, dia bisa mandi sendiri gitu. Jadi si badannya tuh enak lah. Itu yang pertama tipsnya, agar si lovebird-nya itu ngekeknya enak lah gitu. Nah, untuk tips yang kedua, sebenarnya pakan itu menurut saya pribadi itu sangat berpengaruh bagi ngekeknya si lovebird sendiri lah gitu ya. Nggak memungkiri saya pakai pakan kencang, mau itu betina mau itu jantan, saya pakai pakan kencang juga. Untuk yang ini si Lala ini saya pakai hariannya itu kencang, dan sebenarnya beda-beda burung, beda-beda karakter sih ya, beda-beda yang dia mau. Untuk yang satu ini saya kasih pakan kencang tiap harinya, itu pakan kencang. Dan untuk nurunin birahinya saya kasih extra pudingnya itu dia timun. Nah, untuk biar nggak terlalu panas lah badannya gitu kan. Nah, untuk misalkan kalian yang baru mencoba untuk main fighter, lebih baik pakannya itu pakan kencengnya itu beberapa kali lah, jangan terlalu sering kayak si Lala. Karena kenapa? Rata-rata betina fighter lain yang di sana juga nggak terlalu kuat kayak burung yang satu ini gitu kan. Jadi harus, kalau bisa sih pakan kencengnya 1-2 minggu. Nah, udah gacor baru kalian kasih polosan gitu. Tapi untuk yang ini dia harus pakan kenceng. Kalau misalkan dia pakan kendor, pakan putihan, itu dia di lapang pun jarang buat bunyi lah. Dia malah diam di pojok gitu kan, malah ngembung, nggak terlalu fighter gitu. Nah, tips yang ketiga untuk saya pribadi, burung fighter di rumah itu harus nggak terlalu dijauhkan lah sama burung lain. Untuk mendengar kicauan burung lain atau misalkan ngekeknya burung lain, itu menurut saya nggak apa-apa, tapi asal jangan terlihat. Terus kita juga jangan terlalu biasain full kerodong. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya, jadi si pupnya pun dia agak
sedikit stres. Kalau misalkan full kerodong itu dia sedikit stres. Jadi kadang kita lihat dari pup, kita lihat dari makannya pun dia dan badannya pun nggak terlalu enak lah gitu kan. Jadi untuk saya pribadi itu saya kasih dia nggak full kerodong, tapi malam saya full kerodong. Untuk malamnya full kerodong, tapi kalau dari pagi sampai maghrib itu saya biasain apa namanya, dia tanpa kerodong tapi bisa mendengar burung lainnya gitu. Nah, settingan di lapangnya juga nggak terlalu ribet menurut saya. Jadi sebenarnya burung fighter sendiri, kenapa saya biarin ngedenger apa ocehan ngekek lainnya kayak sekarang nih, ada yang manggil-manggil. Nah, sampai ngebat gitu. Nah, dia manggil nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena di lapangan pun dia pasti ketemu sama burung yang sama gitu kan, ngekeknya dia manggil, ngekek dia juga ngikutin. Fighter kan gitu, ada yang ngekek di sampingnya dia pasti langsung ngikutin si ngekeknya gitu kan. Jadi saya biasain gitu. Nah, kalau di lapang burung ini cenderung saya jauhin dari burung-burung lain gitu kan. Kenapa? Karena kalau dia udah ngedengar kayak gini, kadang dia langsung nembak ngebales si ekekan burung-burung tetangga gitu. Nah, untuk lovebird saya sendiri ini si Lala, durasi rumahnya hampir 1 menit 50-an lah, 1 menit 50, 1 menit lebih. Tapi untuk di lapang belum 1 menit lebih, paling mentok di 50 lah, paling mentok di 50. Dan kalau di lapang juga paling kasih ekstra puding dikit, jagung 2 sampai 3 3 butir jagungnya ya, nggak terlalu banyak. Karena soalnya kenapa, kalau kalian main betina itu birahinya naiknya cepet banget lah, beda sama jantan. Kalau jantan bisa stabil, untuk birahinya kalau betina cepet banget naik birahinya. Apalagi kalau misalkan di pinggir gantangan kalian ada yang suka dia pasti naik birahinya. Dan ya rata-rata ngapal gitu kan, sebutannya sih ngapal, nggak tahu di bahasa kalian apa tuh sebutan yang gitu, nonggeng. Nah, tips yang berikutnya juga sebenarnya untuk saya pribadi, saya rutin mandi malam lovebird fighter atau lovebird betina single. Betina single itu saya rutin mandi malam dan nggak terlalu basah juga, semaunya dia. Jadi kita spray dikit gitu biar dia mandi, nanti kita kerodong lagi gitu. Nah, terus misalkan ada pertanyaan, betina tuh enaknya diuntul apa enggak gitu kan. Menurut saya pribadi betina itu kalau diuntul itu mending pakai baby lah, Jadi beberapa betina kadang kalau misalkan dia udah di wik sama jantannya, itu ada yang macet, ada yang langsung enak birahinya, tapi ada yang rata-rata sih macet ya. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian mau untul sama babyan gitulah. Jadi dia stabil juga, tapi harus hati-hati. Karena kenapa? Karena rata-rata betina itu birahinya kencang, terus kadang dia suka siksa si untulannya sendiri gitu kan. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian mau single terus dari pertama gitu kan. Untuk mendengar sih nggak apa-apalah. Nah, untuk kandang sendiri itu kalian harusnya selalu bersih ya, Kenapa? Jadi selain burungnya sehat, si kandangnya pun harus bersih untuk kesehatan dia juga gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak kotoran di bawah. Terus besi ini itu harus dibersihin. Jadi kalau misalkan dia turun pun nggak terlalu lama untuk terbiasa ngambil makanan di bawah lah. Jadi dia bakal stay terus di atas kayak gini, dan di gantangan pun dia bakal stay kayak gini. Nah, tips berikutnya itu tentang penjemuran si lovebird. Untuk saya pribadi, saya nggak pernah kencengin jemurnya si lovebird. Kenapa? Jadi paling 2 sampai 2,5 jam lah, nggak terlalu. Kadang juga
nggak sampai 2 jam, paling 1 jam lebih lah ya. Udah kering juga kadang saya angkat gitu. Nah untuk kalau terlalu kenceng sih sebenarnya kasihan ke lopetnya sih. Kalau saya sih banyak kasihannya. Jadi kalau misalkan terlalu kenceng itu kadang dia sampai mangap, itu saya lumayan agak terlalu hindari lah untuk saya pribadi ya. Tapi untuk kalian itu tergantung enaknya si lopetnya sendiri. Nah untuk tips terakhirnya itu pemasteran. Nah itu pemasteran itu kalian wajib punya pemasteran di rumah. Jadi kalau misalkan ada handphone atau gadget itu sebaiknya rata-rata saya masterannya itu siang gitu. Jadi siang di master, malam tetap sepi gitu. Karena untuk malam sendiri itu dia tidur, bukannya ngedengerin suara-suara burung lain. Makanya di belakang juga ini kan belakang banyak burung, saya sengaja matiin biar nggak terlalu ngocehnya tuh kedengeran sampai ke sini gitu. Oke guys, jadi sekian dulu tips cara perawatan lovebird hider yang lagi booming ini. Jadi kalian tetap harus sabar, konsisten, dan harus tetap jangan pantang menyerah di gantangan maupun di rumah gitu kan. Jadi kalian harus terus cara merawat di lovebird hider tersebut gitu. Nah untuk next berikutnya kita akan bahas beberapa burung lagi di belakang. Sebenarnya bukan hanya lovebird, ada kacer, ada apa. Coba kalian di bawah komentar itu kita ngebahas burung apa. Gak terlalu komplit sih, tapi kita ngebahas burung apa lagi. Oke guys, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Wheelbait Animal Keeper, YouTuber tidak terkenal. See you. Sorry, it's DJ.